Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di saat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, tak terasa kita sudah mendekati nisfu Sya'ban, atau berarti ini setengah bulan lagi kita mencapai Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, sudah menjadi tradisi kita, ada satu rutinitas yang selalu kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu yang biasa kita lakukan adalah membaca Yasin setelah sholat maghrib 3 kali dengan niat yang berbeda-beda. Banyak yang mempertanyakan apa sih maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, pembacaan Yasin tersebut, kenapa yang dibaca surat Yasin dan apa tujuannya. Ini sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita yang sebagian orang mengatakan itu bid'ah, sebagian orang mengatakan ya itu baik atau katakanlah sunnah gitu. Tapi bagi kita yang Nahdiyin, nah itu sudah menjadi tradisi yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah menjadi sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, yang tidak mungkin sesuatu yang tidak baik diajarkan oleh guru kita. Adapun salah satu alasan kenapa kita membacakan hal itu dan ada kegiatan seperti itu, dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam pergantian buku amal kita. Jadi buku amal yang 1 tahun diganti dengan catatan buku amal untuk ibadah kita, itu diganti pada malam nisfu Sya'ban. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembacaan setelah maghrib Yasin 3 kali dengan niat yang berbeda-beda, salah satunya adalah supaya akhir buku catat amal kita itu diakhiri dengan peribadahan yang kita lakukan seperti itu. Jadi penutup buku kita diakhiri dengan sesuatu yang baik, yaitu pembacaan surat-surat atau khususnya surat Yasin setelah maghrib. Kemudian dan memulai buku amal kita yang berikutnya juga dengan amal perbuatan yang baik, yaitu membacakan surat-surat Yasin sepada maghrib dengan niat yang berbeda-beda. Itu mungkin salah satu tujuannya. Jadi mengakhiri buku amal dengan baik dan mengawali buku amal yang berikutnya juga dengan baik. Adapun yang menjadi perdebatan juga di golongan kita, di kalangan kita, ada yang mengatakan ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, ada yang sebagian mengatakan itu hukumnya bid'ah. Kalau saya atau kalau kita merujuk kepada kitab Irsyadul Ibad, kalau tidak salah, mohon maaf sekali lagi, itu disebutkan ada seorang ulama mengatakan itu sebenarnya bid'ah, yaitu melakukan sholat sunnah yang khusus dilakukan dengan niat nisfu Sya'ban, itu bid'ah gitu. Jadi kalaupun ada orang yang melakukan ya itu namanya mungkin ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara sebagian ulama. Jadi sebenarnya sekali lagi itu tidak perlu diperdebatkan. Yang silahkan yang melakukan ya kita lakukan asal tahu dasarnya, yang tidak ya tidak jadi masalah. Tidak pun insya Allah tidak jadi dosa, dan melakukan pun asal tahu dasarnya insya Allah kalau itu memang benar menjadi sebuah kemanfaatan. Yang kedua, masalah nisfu Sya'ban berkaitan dengan kegiatan ibadah kita, yaitu puasa. Di dalam fikih disebutkan jika seseorang mempunyai kewajiban qadha puasa tahun yang telah terlewat, Ramadan yang telah terlewat, kemudian sampai batas nisfu Sya'ban belum dikodoin, nah ini ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya apa?
maka dia tetap wajib qada, kemudian diikuti dengan mengeluarkan fidyah. Fidyahnya berapa? Kalau jika 1 hari yang dia lakukan, meninggalkan puasa di Ramadan yang telah lalu, kemudian sampai nisfu Sa'ban ini belum juga diqadai, maka diqadai 1 hari dibarengi dengan membayar fidyah 1 mud beras. Begitu seterusnya. Jika 2 hari berarti 2 hari qada, kemudian 2 mud juga mengeluarkan fidyahnya. Ya, sebatas ketika nisfu Sa'ban sudah terlewati dan dia belum melakukan qada puasa. Kemudian jika qada puasanya sudah terlewat 2 tahun yang lalu, nah ini berarti nanti ada konsekuensi hukum yang berbeda. Mengqada puasanya adalah sesuai hari yang ditinggalkan, kemudian fidyahnya dihitung berapa tahun yang terlewat. Jika 2 tahun yang terlewat berarti 1 hari dengan puasa 1 hari dan fidyahnya 1 mud kali 2, jadi 2 mud dalam 1 hari. Itu yang berkaitan dengan pengertian dari sebuah nisfu Sa'ban yang ada kaitannya dengan hukum fikih. Kemudian kita kembali ke masalah kegiatan kita yang biasanya melaksanakan surat Yasin sebadah maghrib. Itu sudah menjadi rutinitas. Pertama, diniatkan meminta panjang umur karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meminta rizki yang banyak serta halal untuk bekal ibadah. Kemudian niat yang ketiga adalah meminta ditetapkan iman dan Islam. Saya kira itu hal-hal yang sangat baik untuk kita lakukan. Jadi kalaupun ada orang yang tidak sependapat dengan hal itu, ya itulah tadi saya sudah bilang bahwa hal yang wajar perbedaan pendapat dalam sebuah wacana atau sebuah melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat kita yang nahdiyin, saya kira itu sudah jadi pemahaman umum dan itu dilakukan senantiasa berulang-ulang setiap tahun. Mudah-mudahan pada saat ini kita bisa melakukan walaupun dalam situasi yang sangat masih memprihatinkan buat kita, yaitu dengan kondisi yang sampai saat ini masih kita dibarengi oleh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, COVID-19. Tapi mudah-mudahan dengan barokah kita melaksanakan peribadahan kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjauhkan dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan, dan kita bisa dengan khusyuk melaksanakan ibadah sholat tarawih nanti di bulan Ramadan, dan juga puasa, tadarus dan lain sebagainya. Saya berharap terutama kepada anak-anak muda NU untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mohon maaf segala kekurangan. Kalau toh itu ada kekurangan dari keterbatasan saya, kita tetap silaturahmi dengan hal yang masih kita bisa saat ini, walaupun tidak muwajahah secara langsung, tapi secara seperti ini kita bisa tetap saling silaturahmi, saling mendoakan, saling bertegur sapa, dan yang paling penting saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti Ramadan kita adakan kegiatan yang secara berkala seperti ini supaya tetap tali silaturahmi kita, tali ukhuwah kita tetap terjalin dengan baik. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.